semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad yang ke-21. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan comment. Check it out. Nah, maksud pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu adalah di mana guru memberikan kesempatan atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat mereka. Nah, di sini guru bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik agar mereka bisa mengeluarkan ide-ide atau mengemukakan pengetahuan mereka sendiri. Nah, jadi di dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik, guru tidak harus mengikuti keinginan dia sendiri, sehingga kita juga memberikan kesempatan bagi peserta didik. Nah, mindset inilah yang harus kita tanam sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang memerdekakan? Nah, maksudnya di sini adalah proses pendidikan yang menuntun murid, di mana mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki atau bakat-bakat yang mereka miliki. Dengan kata lain, guru memberikan kebebasan, tetapi juga mengarahkan kepada arah yang baik sehingga peserta didik kita tidak salah jalan dengan melaksanakan prinsip sistem AMON. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan itu adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur diri mereka sendiri, tumbuh, berkembang menurut kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, oleh sebab itu ada prinsip pendidikan yang memerdekakan. Nah, di mana pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka yaitu pemikiran seorang pendidik sendiri yang bebas tidak terbelenggu. Nah, pemikiran kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada peserta didik kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang guru tidak harus mementingkan diri sendiri atau keegoisan kita dengan melaksanakan proses pembelajaran dengan keinginan kita saja, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, praktik pembelajaran yang dapat diterapkan adalah sepertinya pendidik harus selalu berefleksi sehingga muncul ide ataupun kreativitas untuk memperbaiki jika ada kegagalan dari proses pembelajaran. Nah, jadi kita juga bisa belajar dari murid dan murid juga bisa menghargai kita. Bukan hanya kita mengejar kurikulum atau mengumpulkan nilai untuk mencapai kurikulum saja, tetapi kita harus juga bisa dapat memfasilitasikan peserta didik agar mereka dapat bebas dan menuangkan ide-ide atau kreativitas mereka. Nah, oleh sebab itu, praktik pembelajaran yang perlu dihilangkan itu praktik seperti apa? Yaitu praktik pembelajaran drilling materi, yaitu di mana soal atau praktik pembelajaran yang tidak memperdulikan murid, di mana seorang guru hanya asik atau asik dengan kemauannya sendiri, dengan keegoisannya sendiri menyelesaikan materi setumpuk. Nah, dianggap kurikulum yang harus dicapai itu. Nah, jadi seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik itu menumpuk karena ingin mengejarkan capaian untuk kurikulum. Nah, pembelajaran berbasis konten bukan lagi hal yang utama dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemikiran guru tentang tujuan belajar mencapai hasil belajar itu diukur dengan nilai kognitif saja. Nah, jadi ini tidak bermakna bagi peserta didik dan dapat menghambat terlaksananya pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan pengimplementasian pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama ada di Sekolah Kembang, Sekolah Erudio, SDN 010 Bongan, dan Sanggar Anak Akar. Nah, yang pertama Sekolah Kembang, di mana adalah sekolah dengan kelompok bermain TK dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak bisa tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias.
Nah, yang kedua adalah sekolah Erudio, di mana adalah sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan khusus di bidang seni dan sains. Nah, jadi anak-anak yang memiliki bakat atau minat terhadap sains dan seni bisa mengaplikasikan atau menuangkan ide mereka di sekolah Erudio ini. Nah, selanjutnya adalah SDN 010 Bongan, di mana sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Nah, terakhir adalah Sanggar Anak Pakar, di mana organisasi ini berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praktis pendidikan humanistik. Nah, itulah beberapa contoh penerapan pendidikan berdasarkan peserta didik dan juga memerdekakan peserta didik dalam abad 21 ini. And I think that's all from me and thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.